Halo Halo semuanya, semuanya, selamat datang di video podcast Kastra 2026. bersama saya Nashwa Atika, dengarkan saya. Saya Adimas. Kami dari Departemen Advokasi Mahimativa yang akan menemani kalian semua di pagi hari ini selama 1 jam ke depan. Hari ini kita bakal bawain suatu topik yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ke bawah juga sampai malam, overthinking gitu. Apalagi kalau bukan soal isi dompet. Nah, bener banget. Maka dari itu, judul podcast kita hari ini adalah Jebakan Gengsi, Manajemen Prioritas, dan Kesejahteraan Finansial. Tentunya kita nggak sendirian aja nih. Untuk ngebahas topik kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang bersama kita ada di seberang. Halo Kak, boleh memperkenalkan diri dulu? Oke, sebelumnya kenalin, aku Fahri dari Prodi Manajemen Angkatan 2024. Nah, gimana nih Kak kabarnya di pagi hari ini, libur-libur gitu? Alhamdulillah baik-baik aja sih. Oh gitu, ujiannya lancar Kak kemarin? So far nggak ada yang bikin hektik banget gitu. Jadi aman-aman aja. Oh gitu. Dari perjalanan ke sini aman Kak? Ya lumayan lah. Lumayan ya? Eh, Jauh berapa menit Kak? 40 menit lah Oh, di 40 sini. menit. Wow. Jujur jauh. Hmm. Oke. Oke, mungkin langsung aja kita Kak ke topik yang pertama nih. Oke. Sekarang kan banyak mahasiswa yang apa ya mikirin kalau ditanya soal keuangan tuh nanti aja lah gitu. Sekarang kan masih mahasiswa, nanti aja pas sudah kerja gitu, baru mikir Benar-benar. soal keuangan gitu. Nah, padahal kan pas kuliah gini justru pertama kalinya kita tuh megang uang sendiri gitu kan. Mm-mm. Kita bisa ngelola uang sendiri, itu kan ya pertama kali waktu kuliah. Menurut kakak sendiri nih, em, patokan keuangan mahasiswa yang sehat itu yang gimana sih kak, yang aman gitu? Apakah harus punya tabungan yang gede di bank Hmm. atau sesimpel kita tuh bisa tenang sampai akhir bulan mengatur keuangan tanpa overthinking gitu? Oke, oke, oke. Ya ini pertanyaan menarik sih. Jadi menurut dari kalian sendiri deh, financial well-being itu kayak gimana sih? Apakah kita harus kaya terlebih dahulu sampai nggak usah mikir-mikirin keluarin uang gini-gini atau gimana Hmm. menurut dari kalian? Kamu dulu apa aku dulu? Boleh aku dulu Oke mungkin deh, ya. boleh, Oke. boleh, boleh. Kalau dari aku sih eh, mungkin sesimpel kita itu bisa memenuhi kebutuhan utama dan kebutuhan kita yang apa ya bahasanya nggak utama gitu itu bisa kita capai juga lah. Contoh misal kebutuhan utama kan kayak apa per perkuliahan gitu kan Hmm. itu aman buat tugas segala macam, transportasi, makan. Nah mungkin kebutuhan yang bahasanya nggak utama itu kan ya kayak buat kesenangan diri, jalan-jalan gitu kan, healing. Hmm. Nah menurut aku sih financial well-being itu kalau kita bisa apa ya memenuhi kedua hal tersebut tanpa mikir yang gimana-gimana banget lah gitu. Kalau menurut kamu gimana Nas? Kalau aku ya, kalau aku kurang lebih sama sih kayak kamu tadi. Cuma lebih ke gimana kita tuh bisa apa ya spending money kita tuh dengan teratur. Terus juga kita tuh nggak kelilit hutang atau dikejar-kejar apa ya dikejar-kejar tagihan segala macem. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Ya jadi kurang lebih bener sih yang kalian ucapin itu. Jadi kurang lebih nih financial well-being itu bukan berarti kita kayak harus kaya atau uangnya harus paling banyak, tapi gimana sih cara kita bisa mengelola keuangan tersebut? Kayak kita harus bisa memenuhi kebutuhan sendiri ataupun keluarga ataupun kayak kita gak ada hutang. Jadi kita benar-benar dari saat ini sampai masa depan kita tuh bisa tahu gitu keuangan kita tuh bakal aman apa enggaknya. Mungkin analogikannya seperti ini sih. Anggap aja kayak ada tukang bakso nih. Hmm. Nah, tukang bakso ini itu punya rumah, punya keluarga, tapi mungkin nggak punya kendaraan gitu. Nah, mungkin beberapa orang pasti mikirnya, oh tukang beca ini pasti dari segi keuangannya nggak sehat. Nah, padahal nggak pasti. Bisa jadi dari tukang beca tersebut itu bisa kayak membiayai anak-anaknya sekolah, terus bisa membiayai kehidupan makanan, dan bisa jadi nggak pernah punya hutang gitu. Nah, justru tukang beca ini pasti punya
financial well-being gitu. Hmm, bener sih, bener. Terus kayak apa ya, menambahkan pertanyaan tadi sih. Kan Oke. kita sekarang nih dalam posisi mahasiswa gitu. Mm, Nah, kalau mahasiswa kan biasanya kebanyakan udah pegang uang sendiri nih. Nah, mm, terus biasanya spending money kita sebagai mahasiswa tuh cepet gitu, krusial oke, gitu. Nah, kira-kira benar-benar. tuh eh, dalam kondisi seperti itu tuh bakal berpengaruh nggak sampai lulus nanti gitu, atau gimana? Oke, jelas bakal berpengaruh sih. Tentunya kan kalau dari penglihatan gue ya, Hmm, mahasiswa tuh banyak banget yang entah itu FOMO atau betul. ngikutin circle-circle-nya, kayak mereka sering banget spending money yang sebenarnya tuh tidak sangat dibutuhkan gitu. Iya, betul. Dan belum lagi aku pernah baca sebuah jurnal itu bilang kalau yang gunain pay letter itu kebanyakan dari mahasiswa atau Mahasiswa. Gen Z. Nah, Oh, jadi ini bahaya sih. ya Jadi betul. kayak emang banyak banget eh, remaja-remaja atau yang sepantaran sama kita tuh kebanyakan mereka entah itu kayak nyicil HP, nyicil motor, nyicil mobil. Jadi kayak eh, sebenarnya bener-bener bahaya sih kalau semisal dibiarkan terus-menerus. Apalagi kan pay letter ini ada yang namanya tuh bunga majemuk. Nah, jadi dari mahasiswa tentunya harus belajar terkait dengan literasi keuangan gitu Oh, ya. sebelum mereka spending money terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak dibutuhin itu sih. Ya, aku setuju sih, apalagi kalau pay letter, bener kata Kak Fahri tadi, apa bunganya majemuk gitu kan. Mm-mm. Mungkin terlihatnya apa apa ya, eh, enak gini dicicilnya, wah murah Mm. gitu. Tapi ya Eh, sebenarnya kita terjebak gitu kan. dikit-dikit Dan Betul bukit betul. gitu. iya, dan justru kalau misal ada hal yang tidak teringinkan terjadi, kita harus apa ya, bayarnya jatuh tempo gitu. Misal Mm-mm. itu kan jadi rugi di diri kita sendiri. Kalau Mm-mm. nggak salah, aku pernah ngeliat gitu, telat sehari pun dendanya udah besar gitu kan. Betul betul betul. Oh, baru tahu Jadi kayak aku. ngerugiin diri sendiri lah pada akhirnya. Mm-mm. Oh ya, ini next nih Kak. Ada juga yang bilang kalau kondisi dompet lagi seret itu berpengaruh ke kesehatan mental kita gitu. Emang Mm-mm. benar ya, kalau dompet tipis itu bisa bikin kita sebagai mahasiswa itu gampang stres dan ujung-ujungnya malah mengganggu fokus kita untuk berkuliah. Oke, ya tentunya sih terkait dengan isi dompet yang menipis itu ya. Nah, jadi emang pasti tentunya khusus yang anak-anak kos gitu, pasti akan mereka kan bakal stres banget tuh, kayak mikir, waduh, ini makan apa ya, makan Indomie atau gimana Gue gitu, relate nih. ya kan. Nah, jadi eh, emang itu bakal mempengaruhi sisi dari psikologis kita. Nah, tapi mungkin di sini aku mau ngasih tahu sesuatu. Ini aku barusan barusan aja kayak belajar. Ini namanya tuh abundance abundance mindset. Hmm, Oke. Dan sebenarnya tahu nggak abundance mindset itu apa? pernah dengar sih, Pernah dengar Ya, ya? pernah dengar. Nah, kurang jadi tahu gimana maksudnya itu nggak tahu. oke, jadi abundance mindset ini kondisi di mana tuh kita mikir kalau kita tuh punya segalanya. Nah, jadi Oh, kalau misal nih ya, buat mahasiswa yang sekiranya kayak mikir, aduh, ini nggak ada uang gimana nih? Nah, kalian daripada kayak mikir itu, kalian lebih baik mikir opsi lain gitu. Nah, jadi kalau misal dompet kalian tipis, kalian jangan mikir ya udah dompetku tipis, tapi bisa cari solusi-solusi lain gitu. Kayak kalian nah, jadi kayak bagusnya dari abundance mindset itu gitu. Kita tuh mikir kalau kita dalam hidup itu nggak cuma punya satu opsi doang, tapi bisa punya beberapa opsi gitu. Kurang oh, begitu sih. bisa Oke. bisa bisa. Kayaknya yang aku tangkap ini siapa, selalu melihat ke arah yang positifnya gitu ya. Betul sekali. Itu Bagus sih. akan ngebantu sih Jujur nge-boost aku baru tahu mood. hari ini sih kalau Hmm. tentang abundance mindset itu. Oke. Nah gini Kak, jadi sebelum kita hari ini berkumpul, Hmm. kemarin tuh kami sempat nyebar sebuah angket ke teman-teman dari mahasiswa
khususnya informatika yaitu, Hmm. dan ini yang kami dapatin hasil risetnya menarik nih Kak. Oke. 92% pengisi angketnya yaitu mahasiswa merasa pemicu boros paling gede itu karena gengsi pertemanan atau FOMO. Hmm. Gara-gara Nah. ngeliat postingan di medsos. Iya, Nah, betul. terus kemarin juga ada yang curhat nih di angketnya Mm-mm. tuh. Kalau misalnya tuh dia bilangnya begini, saya sebenarnya mau nabung demi target pribadi, tapi anak-anak kelas sering banget ngajak nongkrong. Kalau jarang ikut, saya cemas bakal merasa tersingkirkan pas ngelihat mereka selalu up to date soal pakaian dan atau makanan baru. Melihat data dan curhatan tadi Kak, menurut Kakak tanggapannya gimana sih soal fenomena teman-teman kita yang sampai memaksakan diri beli barang atau ikut tren supaya dianggap setara gitu sama circle-nya? Oke. Ya, ini pertanyaan menarik sih. Jadi emang FOMO atau fear of missing out ini tuh benar-benar bahaya gitu kalau misal dibiarin terus. Apalagi kan mahasiswa yang sekiranya tuh kondisi keuangannya lagi buruk, tapi tetap maksain kayak ikut-ikut nongkrong dengan circle mereka atau maksain diri buat ngikutin tren gitu. Nah, tapi emang banyak banget mahasiswa yang sering-sering gitu dan hmm, ini tuh bisa dikatakan mungkin definisinya sebagai lifestyle inflation. Oke. Nah, jadi aku sendiri tuh juga pernah ngalamin gitu. Apalagi aku kan orangnya kayak mungkin ya rada boros gitu sebelum-sebelumnya. Cuman Oke. untuk sekarang udah mulai ini sih, udah mulai ngecek-ngecek kemana arahnya keuangan. Nah, jadi emang kalau misal dibiarin terus-menerus, kita tuh bakal nggak nyadar yang awalnya kita pikir kopi satu cuman 15.000 sampai 20.000 lah. Nah, cuman kalau misal dibiarin terus, itu bisa jadi malah 1 juta, 2 juta. Iya, Jadi betul. kita tuh nggak mikirin gitu kemana sih arah uangnya kita ini kalau misal dibiarin terus menerus. Nah, jadi terkait dengan tanggapanku ya, mungkin buat mahasiswa di sana yang ngerasa kayak gengsi itu bisa bisa dengan kayak memilah gitu mana sih yang kebutuhan dan mana sih yang keinginan. Nah, jadi kalau misal emang kayak gengsi banget nggak pengen dijauhin temen-temennya gitu loh di circle, kayak harus nongkrong di sini nongkrong situ, jadi kayak bisa mulai terapin untuk berkata tidak gitu loh, Oke. gitu sih. Ya, aku setuju sih Kak, dan aku agak relate juga nih, bukan agak sih, lumayan relate juga sama yang Kak Fahri bilang sebelumnya, karena aku sebelumnya ya jujur sebelum nyusun topik ini tuh aku sampai sekarang sebenarnya masih boros ya Kak. Tapi setelah nyusun ini aku pelan-pelan gitu Kak mulai sadar kayak ada hal yang emang harus diprioritaskan, ada hal yang emang harus kayak oh nanti dulu bisa gitu. Dan aku juga setuju dengan apa yang Kak Fahri bilang tadi bahwa kita harus mulai belajar untuk bilang say no lah No, gitu. iya. Karena bahaya nggak sih? Ya, soalnya ya lanjut dulu. Bahaya sih menurutku kalau kita tuh terjerumus gitu. Kayak kita Oke. selalu mengikuti, oh diajak ke sini, ayolah, cuma 10.000-an, 15.000-an. Tapi kalau tiap hari, tiap malam kan, ya benar katanya tadi. Iya. Apalagi kalau kayak sekarang kita mahasiswa, kita biasanya kan mahasiswa tuh butuh tempat buat belajar atau nugas kan. Nah, Oke. semakin sering kita ke tempat-tempat itu kan semakin banyak uang yang kita keluarkan. Terus pasti dari teman-teman mahasiswa juga kayak banyak yang ngajak, ayo kita ke kafe, kita ngerjain tugas biar lebih fokus gitu-gitu. Nah, kan kadang kita juga mau nolak nih, kayak nggak dulu dong gitu-gitu kan. Cuma kan kayak kita juga ada perasaan untuk apa ya, menjaga pertemanan itu tuh agar asik gitu kan. Beberapa orang pasti mikirnya kayak oh kalau aku nolak nanti dia pasti mikirnya aku nggak mau diajak ikut main gitu. Betul. Nah, kalau dari tanggapan kakak sendiri tuh gimana tuh? Oke, jadi terkait dengan ini ya, gak enakan gitu ya. Iya. Nah, jadi emang sih mungkin beberapa dari orang tuh ada yang kayak dari sifatnya sendiri tuh mungkin gak enakan gitu sama orang. Iya. Nah, cuman sebenarnya kalau misal dibiarkan terus-menerus itu sebenarnya bisa memperburuk diri kalian sendiri. Nah, jadi di sini
Ada yang namanya itu load budgeting. Oke. Sebenarnya tahu nggak load budgeting itu apa? Belum nih, Belum, Kak. Belum belum. nih ya. Belum. Jadi load budgeting ini tuh situasi di mana kita tuh bener-bener kayak bilang enggak gitu loh, enggak buat semuanya. Nah jadi eh, biasanya waktu aku udah mulai nerapin hidup hemat, itu aku nerapin yang namanya 80/20. Nah jadi kayak 80 ini aku gunain buat kebutuhanku, kayak entah itu biaya bensin, biaya makan. Nah, terus yang 20%-nya itu aku sisihin buat tabungan sama dana darurat. Nah, jadi Oh. eh, jadi kayak misal dari kalian tuh sanggup sehari 50.000 lah, let's say 50.000. Nah, 50.000 ini coba kalian tuh eh, di dipikir-pikir gitu loh, di mindset kalian terkait dengan load budgeting. Jadi kayak oke, berarti dalam sehari aku cuman gunain 30.000 aja. 20.000-nya aku simpen buat tabungan nanti. Nah, jadi ya emang jadi mau gak mau kalau misal kondisi keuangan lagi memburuk ya, jadi coba belajar untuk berkata tidak gitu. Oke. Tapi emang mungkin buat beberapa orang sulit, tapi ya demi kebaikan kalian sendiri itu coba sekali-sekali gitu untuk berkata tidak. Aku sendiri juga dulu emang sering kayak gak enakan gitu sama teman-temanku, karena aku sendiri sering banget gitu loh, kayak nongkrong gitu di Oke. kafe-kafe. Relate, Dan di relate. situ waktu aku lihat nih ya, waktu aku lihat bangku nih, pengeluaranku itu bisa sampai 1 juta tuh. Cuman karena bahkan makanan di kafe tuh bisa kena 30.000-an. Iya, Jadi kayak benar. wah, aku nyadar sih, aku nyadar harus stop banget gitu loh. Kayak kan aku aja sehari tuh cuman sanggup 30.000, 20.000-an doang gitu kan. Jadi kayak ya udah deh, mungkin sebaiknya aku lebih baik makan di rumah gitu daripada makan di kampus. Itu Iya, sih. benar-benar. Aku Setuju sih. setuju sih, dan menurutku juga apa ya, kalau soal gini kan sebenarnya kembali ke pribadinya nggak sih, Kak? Dia Betul. bisa ngatur apa ya bahasanya, egonya mungkin gitu ya. Heeh. Iya. Karena kalau kita masih apa ya, berkeinginan buat, kita kan nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang gitu kan. Nah, kalau kita masih inginnya seperti itu sih, menurutku bakal berat di diri kita sendiri sih. Dan juga menurutku ya, ini kan konteksnya tadi pertemanan kan. Harusnya pertemanan itu apa ya, mengerti lah. Sehat ya, Iya, pertemanan yang betul, sehat. betul. Justru kalau kita bilang, aduh maaf ya aku lagi nggak ada nih gitu, Iya, harusnya teman kita bakal mengerti, dan harusnya kita tuh nggak perlu khawatir nggak sih soal benar. itu. Soalnya kalau dipikir-pikir lagi ya setelah mendengar penjelasan kakaknya tadi, kalau misalnya kita say no ke teman kita, kalau misalnya teman kita apa ya, Jauhin itu kan aneh nggak sih? ya kalau misalnya teman kita pengertian kan berarti oh ya berarti real friends lah, teman Iya, yang benar, teman yang betul. baik, teman yang benar. Tapi kalau misalnya mereka malah kayak ngejauhin atau gimana kan berarti fake friend gak sih termasuknya? Emang Betul. seharusnya ya, kalau emang udah pertemanan dekat itu harusnya saling mengerti Iya, sih, benar-benar. dan ya mengerti kondisi teman lah. Ya, benar sih. Oke, kita move ke topik selanjutnya nih, Kak. Oke. Jadi ada masalah sejuta umat mahasiswa lah gitu, Wah, terkait self reward gitu. Oh iya, Habis paham. apa proyekan dikit nih, wah self reward lah aku gitu. Habis UTS apalagi kan, UTS, EAS gitu, pasti kayak wah aku makan lah sehari ini spend 200.000 gitu misalnya. Ini kan bawaannya mau langsung apa ya, check outin semua yang ada di wishlist kita lah. Oh iya. ya, Mau hedon banget gitu. bener-bener. Terus juga kemarin tuh di angket banyak yang ngaku kalau misalnya kendala terbesarnya mereka itu muncul karena keinginannya mereka buat keluarin duit banyak pasca ujian atau pasca stres lah, buat melampiaskan stresnya mereka saat kuliah kemarin. Oke ya, menurut kakak nih Kak, gimana caranya kita buat membedakan antara self reward yang sehat atau murni gitu dengan yang sebetulnya itu cuman apa ya, pelampiasan kita semata-mata gitu.
Oke sih, ini menarik banget sih pertanyaannya. Jadi self reward itu sebenarnya nggak apa-apa. Nah, cuman kalau semisal kalian self reward hanya karena entah itu bad mood atau capek atau mungkin sebagai pelampiasan stres, itu malah masuknya bukan ke self reward, tapi masuknya ke emotional buying. Emotional buying ini kondisi di mana kalian tuh belanja-belanja tanpa mikir demi melampiaskan hasrat kalian. Nah, dan menurutku itu sangat buruk sih kalau misal diterapkan. Jadi menurutku lebih baik self reward itu dilakuin ketika kalian benar-benar eh mengin bentar. Ya jadi self reward itu cara bedain self reward yang sehat dan yang buruk itu dengan cara kalian harus bisa ngerti nih terkait dengan kondisi keuangan kalian di masa depan nanti itu apakah bakal berpengaruh atau tidak. Nah, kalau semisal kalian self reward tetapi kayak ya mungkin mahal-mahal gitu, entah itu seperti belanja-belanja yang pada akhirnya tuh nggak kalian pakai kan jadi rada percuma gitu. Jadi usahain apa apa yang ingin kalian beli itu juga ada hasilnya ke kalian juga gitu. Oke, terus dari self reward tadi ya, kan kalau kita self reward berlebihan lah itu kan pasti yang pastinya menguras dompet kan. Nah, Hmm. kira-kira tanda-tanda merah atau red flag-nya gaya hidup seseorang mahasiswa itu tuh sebenarnya udah kebablasan gitu atau kayak sebenarnya tuh dia udah melampaui kapasitas dompet yang dia punya itu tuh seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, terkait dengan tanda-tandanya itu pasti dari uang untuk kebutuhannya itu tidak mencukupi. Jadi kayak eh, semisal dari kebutuhan yang diinginkan gitu seperti makan atau apa. Mungkin ini bakal relate ke anak-anak kos di mana pasti kan kalau misal tiba-tiba dompetnya mereka menipis, mereka bakal kebingungan nih. Waduh, intinya beli apa ya, beli makan apa ya, dan pasti ya mentok-mentok ya sampai nggak makan gitu. Jadi Ya. red flag tuh biasanya ditandai lewat dengan pencatatan keuangan. Jadi buat mahasiswa sendiri itu jangan nganggep kalau pencatatan keuangan itu merupakan hal yang sepele gitu. Padahal ini tuh penting banget dan di sini kita bisa kayak ngelihat dan bisa mengevaluasi gitu terkait dengan oh ternyata di bulan ini aku ngabisin di ini dan dari situ kalian bisa coba untuk stop gitu loh, stop agar tidak mempengaruhi kondisi keuangan kalian gitu. Oke Kak, terkait pencatatan keuangan nih Kak. Kakak Hmm. ada software atau tools khusus nggak sih atau saran gitu buat orang yang mau mencatat pengeluarannya gitu supaya rapi dan mudah direkap juga kan? Iya, benar. Oke, jadi terkait dengan pencatatan keuangan sendiri, itu biasanya aku pakai template dari TikTok. Nah, Hmm, jadi Oke. buat kalian yang mungkin main TikTok ini bisa lihat ya, lihat template Excel-nya. Jadi kalau misal hal sepele apapun itu kayak entah itu bayar parkir atau beli makan, itu semuanya pasti bakal aku catat gitu. Biar aku ngerti nih, oh dalam sehari ternyata aku ngeluarin segini segini, lebih gitu sih. Ya mungkin buat teman-teman mahasiswa yang mau mencatat keuangannya lah agar lebih teratur itu bisa di template TikTok tadi ya. Banyak ya berarti Kak di TikTok itu. Iya betul, banyak sekali. Oke, terus eh bicara soal nabung-menabung nih, biasanya kan banyak mahasiswa yang berkomitmen pengen hemat gitu. Terus Hmm, kadang tuh udah komitmen tapi susah dijalani gitu. Nah, terus hmm, juga di angket kemarin tuh ada teman-teman yang ngeluh kayak gini. Saya udah niat hemat nih minggu ini, tiba-tiba laptop error, ban bocor, atau ada iuran kelompok mendadak, plus tugas perkuliahan yang harus di-print. Alhasil rencana hematnya jadi gagal total. Nah, hmm. menurut kakak nih, kasus-kasus kayak gitu tuh kayak gimana sih? Apa ya? cara Kayak, menghadapinya ya lah. cara menghadapinya lah. Dan dari kakak sendiri itu ada tipsnya nggak sih gimana supaya pembagian uang sakunya itu pas gitu sehingga apa yang
sehingga kita tetap punya dana cadangan seperti itu dan nggak gampang juga jebol keuangannya dan apa ya, apa yang seharusnya menjadi dana utama kita tuh nggak terganggu gugat seperti itu Kak. Oke, jadi buat mahasiswa tentunya tuh perlu ada yang namanya dana darurat. Nah, Oke. cara buat nerapin terkait dengan dana darurat sendiri, ini kalian bisa nerapin metode 50, 30, dan 20. Oke. Nah, jadi kayak 50, ini kalian sisihkan buat kebutuhan kalian, kemudian 30-nya kalian sisihkan buat keinginan, dan yang 20 kalian sisihkan buat dana darurat. Nah, Oke. gunanya apa sih dana darurat ini? Jadi dana darurat tuh biar kalau misal ada kejadian yang tidak terduga seperti mungkin dari tugas kuliah kayak ngeprint atau mungkin beli-beli barang atau sesuatu gitu. Jadi kan tidak harus stres lah mikirin kayak harus mengurangi dari sisa tabungan saya gitu. Jadi Oh, dengan adanya dana darurat itu pasti bakal membantu banget sih. oke. Berarti gimana ya? Sebisa mungkin kita tuh punya dana darurat berarti itu ya Kak ya. Ya, betul sekali. Itu contoh nih Kak pembagiannya. Misal uang saku dia itu 1,5 juta. Nah itu gimana Hmm. Kak? Nah, kalau dari 1,5 juta itu mungkin bisa langsung dibagi aja kayak 1,5 juta dikali 50% itu sekitar 7,5. ya Lima. 750.000. Terus sisanya 30% itu Buat besar, ya buat apa tuh kira-kira 30%? bentar, buat keinginan. Oke. Oke. Berarti yang utama 50% tadi, Hmm, 30%. keinginannya 30%, terus 20 sisanya 20% buat buat di dana dana darurat. darurat. Itu nggak boleh di Ganggu. atik lah ya berarti ibaratnya Ya, dana betul darurat. sekali. Ya, harus Sampai inilah. darurat lah ya. Sampai Hmm. darurat. Iya. Oke nih Kak. Terus mungkin kita langsung masuk ke topik terakhir aja nih Kak, soal masa Oke. depan. Nah, mahasiswa sekarang kan udah makin pinter ya. Terus juga banyak yang udah sadar kalau misalnya tuh cuma nabung biasa di bank tuh nilainya lama-lama tuh bakal turun karena tergerus inflasi. Hmm. Nah, tapi pas teman-teman nih, khususnya kami kan dari prodi informatika nih Kak, em, kesadaran atau apa ya, edukasi finansialnya itu mungkin harus Kurang. mencari sendiri Iya, gitu, harus betul. ya mencari dari sumber eksternal lain gitu loh. Nah, jadi kan kami sangat-sangat awam kalau soal investasi, seperti itu kan reksadana, emas atau saham. Hmm. Dan dimana kan kita tahu kondisinya juga lagi naik turun atau kurang stabil gitu Kak. Nah buat kita nih yang para pemula tadi eh, dan tentunya sebagai anak apa ya mahasiswa gitu modalnya juga masih pas-pasan gitu dibagi dari apa uang sehari-hari. Nah, ada nggak sih Kak langkah awal yang aman buat mahasiswa itu bisa belajar investasi di tengah apa ya kondisi ekonomi yang lagi nggak menentu sekarang dan harus dimulai dari mana gitu?
mereka pasti bakal cari celah gitu loh. Kayak daripada mereka eh, cut loss ataupun kayak waduh aku rugi terus gimana nih. Nah, Oke. itu mereka biasanya pasti langsung cari celah gimana sih cara biar bisa ngebalikin uangku yang habis rugi tadi. Entah itu coba investasi di saham-saham lain atau kripto lain gitu gimana. Jadi mereka pasti bakal cari celah gitu loh. Jadi ya tentunya nggak semua orang itu cocok di bagian high risk. Jadi tergantung dari mereka bisa ngehandle apa ya, bakal turun apa enggaknya gitu loh. Gitu sih. Nah, terus selanjutnya oh ya, buatku gini sih. Buat para pemula ya. eh, investasi ini tuh kurang lebih seperti main sebuah game. Oke. Nah, jadi tentunya dalam memain sebuah game kita tuh harus ngerti dulu terkait dengan aturannya, terus mekanismenya gimana, terus cara mainnya gimana. Nah, tentunya kita kan nggak bisa tuh kalau misal habis download game terus langsung main game itu nggak bisa. Kita harus tahu dulu nih, oh mekanismenya gini. Iya, Jadi kayak tutorial. bener. Jadi kita kayak udah tahu terlebih dahulu gitu resikonya bakal seperti apa sih. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Buat para pemula itu jangan sampai kayak kalian tuh FOMO atau mungkin kayak dengar-dengar dari influencer gitu loh. Kayak misal, oh saham pertambangan ini tuh bakal naik, oh saham ini tuh bakal naik, karena eh, bisa jadi tuh malah salah gitu dan malah merugikan kalian. Dan karena faktanya tuh biasanya kan kalau buat para investor tuh menganalisa lewat forecasting. Nah, forecasting ini tuh belum tentu sepenuhnya benar. Kayak pasti tiap orang tuh analisnya berbeda semua. Ya, Ada yang mungkin ngelihat dari polanya tuh, oh kayaknya dari bulan ke depan nih bakal naik. Terus terus ada juga yang mikir kalau dari polanya tuh, oh nanti bulan ke depan bakal turun. Nah, jadi masih nggak pasti gitu. Nah, jadi tentunya buat para pemula itu jangan hanya menganalisa dalam satu sisi saja gitu, tapi juga menganalisa dari sisi perusahaannya, kayak prospeknya bagus nggak, terus dari laporan keuangannya gimana, apakah dari tiap tahun tuh naik terus dari price earning ratio atau mungkin dari net income-nya tuh naik terus atau gimana gitu. Dan juga harus lihat dari sisi eksternal, karena sisi eksternal ini tuh juga ngaruh banget, apalagi waktu Prabowo ini kan, itu Prabowo pidato itu IHSG nurun, jadi itu juga ngaruh juga tuh. Jadi kayak dari kondisi eksternal itu juga harus dipertimbangkan juga, kalau begitu sih. Berarti harus up to date lah ya. Iya, jadi Harus mantau terus gitu. Jadi sebagai investor tuh harus mantau gitu loh, mantau terkait dengan perkembangan ekonomi, terus berita-berita yang baru-baru ini kayak gimana gitu sih. Berarti isu-isu yang lagi naik ini berpengaruh gitu Kak. Iya, sangat berpengaruh. Kakak ini kan tadi ngebahas soal tips-tipsnya gini, atau mungkin itu masih dasar ya. Nah kakak sini ada rekomendasi nggak buat belajar lebih dalam itu di mana gitu? Oke, mungkin buat pemula yang ingin belajar, aku biasanya tuh waktu itu belajar lewat YouTube, channelnya tuh Saham dari Nol. Saham dari nol. Saham dari Saham nol, dari nol. ya. Jadi tuh kayak mereka tuh pakai animasi gitu loh, dan animasinya tuh benar-benar gampang dipahamin. Jadi mungkin buat kalian yang kerasa bingung mau mulai dari mana, itu kalian bisa coba lihat dari YouTube-nya Saham dari Nol, karena mereka tuh benar-benar diajarin gitu loh dari dasar, dari nol, kayak kalian harus download aplikasi ini terus gini kayak enak banget lah kalau diajarin gitu. Terus tadi kan aku sempat notice kan kalau misalnya naik turunnya itu tuh karena dari faktor eksternal juga kan. Nah, kan kita sebagai investor nih harus memantau apa ya, isu-isu dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada nggak sih kayak cara tuh dimana kita tuh bisa kayak
menaikkan lah, menstabilkan gitu. Atau kayak kita tuh cuma mantau doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Bentar, maksudnya gimana? Kayak apa ya? Kayak kita kan kan misalnya saham nih, Hmm, kan naik turun. Nah, ada ya. nggak sih cara gimana kita itu tuh bisa menstabilkannya atau kayak di posisi Ya, naik kita terus? bisa Oh, berpengaruh atau enggak gitu. oh, jelasnya Ya, sulit banget sih. Jadi kayak oh, apa ya? Tentunya tuh yang investasi itu pasti ada jutaan bahkan oh iya miliaran. sih Bahkan benar. nggak cuman di Indonesia doang, ada juga kayak dari luar negeri yang tertarik dengan mencoba investasi di Indonesia. saham-saham Indonesia gitu. Oh, Jadi kayak kalau misal pengen distabilin atau dinaikin itu bakal sulit sekali. Jadi kayak tergantung dari para eh, retail atau broker gitu lah. oh, alah. Oke, Oke. oke. Berarti ini Kak, dari tiga profil resiko tadi kan. Hmm, Ada yang low, ada yang moderate gitu kan, ada yang high. hmm. Buat pemula nih Kakak menyarankan yang mana dan di apa gitu. Misal di reksadana kah, atau di saham kah, atau seperti apa gitu Kak. Buat yang benar-benar mau memulai dari awal gitu. Oke, jadi buat yang ingin benar-benar mau mulai dari awal, tapi kayak bingung mau investasi di mana, ini sebenarnya bisa dibilang eh, depends on apa ya? Depends on profil risiko kalian. Nah, Oke. cuman kalau misal kalian masih nggak pasti, biasanya tuh kalian bisa coba lewat diversifikasi. Sebenarnya tahu nggak makna dari diversifikasi itu apa? Kurang tahu sih. Nggak Iya. tahu ya. Oke, jadi eh, ibaratnya gini deh. Kalian punya satu keranjang. Satu keranjang ini tuh telur kalian semua. Ada Hmm. 5 telur lah dalam satu keranjang. Nah, dari 5 telur tersebut itu kalian masukin ke 2 keranjang lainnya. Jadi Oke. kayak untuk keranjang satu ini ada 3 telur. Buat keranjang dua ini ada 1 telur dan keranjang tiga ada 1 telur. Hmm. Nah, jadi kalau semisal nih, semisal kalian jalan-jalan terus kepleset. Kepleset, nah satu keranjang jatuh, itu kan masih punya 4 telur, Heeh. ya kan? Nah, cuman kalau semisal kalian cuman bawa satu keranjang doang, otomatis kan telurnya kan pecah semua tuh, ya kan? Nah, jadi yang aku maksud di sini tuh eh, kalian jangan hanya berpatokan dalam satu aset aja. Misal kayak kalian pede all in di saham saham doang gitu. Nah, itu jangan. Nah, lebih baik Oh. buat pemula ini kalian bisa kayak mendiversifikasikan aset-aset kalian kayak mungkin 20% ada di saham pertambangan, terus 30% ada di obligasi, terus 50% ada di reksadana atau gimana. Jadi kayak kalian bisa mengatur strategi kalian sebaik mungkin gitu loh buat meminimalisir resiko terjadinya kegagalan gitu loh. Oh iya iya. Cuman sebenarnya tuh beberapa opini tuh ada yang berbeda ya. Ada yang mikir kayak fokus pada satu aset. Nah, Mm-mm. satu aset yang sekiranya kalian tuh benar-benar percaya banget gitu loh. Jadi kayak dengan kalian fokus satu aset, itu otomatis profitnya bakal lebih tinggi karena kalian cuma ngefokuskan di satu aja. Ya. Cuman kalau misal kalian tipe orang yang pengen main aman atau masih pemula, lebih baik main di diversifikasi. Kayak kalian nggak hanya berpatokan dalam satu aset aja, tapi bisa 2 atau lebih aset gitu. Oh, bener sih. Jadi kayak cadangan gitu ya, atau plan lain lah. Ya, jadi kalau misal ada aset yang turun, itu masih bakal bisa ke backup dengan aset-aset lainnya gitu yang naik. Kalau gitu sih. Oke, berarti terakhir nih. Oke, terakhir nih untuk penutup lah. Oke. Mungkin Kak Fahri bisa kasih tips lah gimana caranya kita bisa membentuk yang pertama lingkungan pertemanan yang suportif lah karena agar pertemanan itu juga bisa mengerti kayak kondisi keuangannya kita gitu. Terus juga kayak gimana caranya biar kita tuh nggak atau FOMO lah. Jadi kita tuh nggak mengeluarkan uang di hal-hal yang nggak berguna gitu. Dan gimana Oke. caranya membangun mindset yang realistis gitu. Jangan Ya, jangan yang kayak ya apa ya kita selalu membayang-bayangkan atau menginginkan sesuatu yang
sebenarnya itu cukup sulit dan agak dipaksakan gitu. Oke, oke, oke. Nah, jadi terkait dengan eh, yang utama tadi apa? Yang membentuk Pertemanan yang pertemanan, seperti Oke, ya. terkait dengan pertemanan ya. Jadi terkait dengan pertemanan itu kalian harus belajar terkait dengan how to say no gitu loh. Oke. How to say no. Jadi nggak selalu kalian tuh harus maksain diri kalian buat bareng-bareng sama teman kalian gitu loh. Karena ya kan eh, bisa jadi mereka nggak nggak bakal ngelakuin hal yang sama gitu ke kalian. Ya, Jadi benar. eh, menurutku yang paling penting itu diri sendiri terlebih dahulu. Oke. Kemudian gimana sih cara biar nggak FOMO, ya kan? Ya. Nah, biasanya nih itu FOMO tuh dikarenakan sosial media lah, sosial media entah kayak teman kalian yang update wih liburan, entah itu ke pantai atau kemana-mana atau mungkin kayak wih beli HP baru nih, beli mobil baru nih. Nah, secara nggak langsung itu kita bakal ngerasa kayak nggak pengen tertinggal gitu, nggak pengen tertinggal dan ingin ngelakuin hal yang sama. Nah, cuman menurutku itu bahaya dan buruk juga gitu buat ke diri kalian sendiri karena jatuhnya itu kalian malah kayak nggak mikir apa hal yang ingin kalian beli. Jadi kayak usahain kalian bisa misahin gitu loh mana yang kebutuhan dan keinginan. Jadi kalian jangan coba maksain mindset FOMO bisa mengaruh ke kondisi finansial kalian karena itu kalau misal dibiarin lebih lama bakal jadi bahaya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu apa tadi? Supaya mindsetnya realistis gitu. Tertanamnya kita tuh orangnya menjadi yang realistis aja gitu. Oke, terkait dengan gimana sih cara biar bisa realistis nih? Ya. Nah, mungkin seperti yang udah aku omongin tadi terkait dengan kalian bisa lewat pencatatan keuangan, kemudian bisa terapin 80/20 di mana kalian bakal nyisihin kira-kira mana aja yang kebutuhan, keinginan, dana darurat. Dan pokok dengan adanya pencatatan keuangan deh, yang mungkin rada sepele lah, itu benar-benar membantu banget sih buat mindset kita tuh jadi lebih realistis. Kayak, oh oke lah, aku bakal stop untuk beli ini, beli itu, dan mulai berfokus ke hal yang ingin kita pengen nantinya gitu. Oke. Begitu sih. Wah, jujur hari ini aku dapat insight yang daging lah menurut aku dari Kak Fahri hari ini. Oke, benar sih, setuju sih. Mungkin aku izin tarik kesimpulan ya dari apa yang kita Boleh. dapat hari ini. Mungkin hemat itu artinya bukan soal kita pelit ke diri sendiri gitu, tapi kita tuh tahu mana yang menjadi prioritas utama dan tahu yang mana itu hanya sekedar keinginan kita sendiri seperti itu. Dan kita tuh harus berani jujur juga sama kapasitas dompet kita sendiri. Bener. Ya, mungkin gitu dulu aja kali ya. Terus kami ucapin terima kasih banyak buat Kak Fahri yang sudah meluangkan waktunya lah di libur-libur semester gini buat meramaikan Kastra hari ini. Oke. Buat kalian yang nonton, jangan lupa buat nanti di akhir video akan ada angket, boleh mengisi angketnya dan dari situ kami bisa mengevaluasi dan mengetahui bagaimana output dari Kastra ini buat ke teman-teman semua. Bener. Terus mungkin teman-teman juga jangan lupa meremehkan video ini nantinya ya. Jangan lupa di-share ke teman-teman biar teman-teman kalian juga bisa melek lah terkait kondisi finansial. Apalagi kita mahasiswa tuh pasti krisisnya banyak lah istilahnya. Oke, terakhir nih sebelum ditutup, mungkin Kak Fahri boleh promosi IG-nya karena kan banyak banget pasti pertanyaan yang belum terjawab di sini gitu. Boleh. Oke, mungkin buat teman-teman yang kepo nih terkait dengan Instagramku bisa follow @fuckboy atau FACBOIII. I-nya ada 3. Oke. Berarti boleh ya buat nanya soal Boleh. finansial seperti ini. Silakan kalian langsung tanya di DM juga gak apa, nanti bakal aku jawab. Oke, mungkin cukup dari kami. Saya Nashwa dan saya Dimas berserta seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan pamit undur diri dan sampai ketemu di acara selanjutnya. Bye bye.